Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Archaea. Sebelumnya ada yang tahu nggak Archaea itu apa? Oke, Archaea itu adalah mikroorganisme bersel satu. Adapun ciri-ciri dari Archaea itu sendiri, dia selnya bersifat prokaryotik atau tidak memiliki inti sel dan juga membran sel. Lipidanya pada membran itu bercabang, tidak memiliki mitokondria, retikulum endoplasma, dan juga badan Golgi serta lisosom. Habitatnya pun di lingkungan yang bersuhu tinggi, bersalinitas tinggi, dan juga tingkat keasaman yang tinggi. Ukurannya pun sangat kecil, 0,1 newmicron sampai 15 newmicron. Ada beberapa yang berbentuk filamen dengan panjang 200 mikron. Archaea ini juga dapat diwarnai dengan pewarnaan Gram. Dia memiliki dinding sel dan asam nukleatnya berupa RNA. Dari analisis jurnal yang saya temukan, menurut dari para ahli tersebut, Archaea termasuk salah satu yang tergolong bakteri fototrofik. Nah, pengelompokan Archaea terbagi menjadi 5 genus. Yang pertama ada Pyrococcus, yang kedua ada Thermococcus, yang ketiga ada Thermoplasma, yang keempat ada Sulfolobus, dan yang kelima ada Methanogen. Ini adalah contoh dari bakteri Pyrococcus. Nah, spesies ini adalah termasuk ekstetromofil dari Archaea. Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai hipertermofili karena bakteri ini dapat tumbuh subur di daerah yang sangat tinggi atau suhunya tuh tinggi. Dengan domain Archaea, kerajaan Euryarchaeota, filumnya Euryarchaeota, dengan kelas Thermococci, ordonya Thermococales, famili Thermococaceae, dengan genus Pyrococcus, dan ini adalah spesies dari Pyrococcus furiosus. Dan selanjutnya ada genus Thermococcus. Semua genus Thermococcus adalah Archaea, memiliki karakteristik termofilik, hipertermofilik. Nah, mikroorganisme ini biasanya berbentuk tidak teratur, spesiesnya kokoid mulai dari ukuran 0,2 sampai 2,0 newmicron. Dengan spesies Thermococcus tidak dapat bergerak dan beberapa spesies memiliki motilitas. Dia menggunakan flagella sebagai sumber utama untuk dia bergerak. Nah, ini adalah contoh bakteri dari Thermococcus. Dengan domain Archaea, filum Euryarchaeota, kelas Thermococci, ordo Thermococcales, famili Thermococacea, dengan genus Thermococcus. Spesiesnya adalah Thermococcus gammatolerans. Nah, selanjutnya ada dari genus Thermoplasma. Thermoplasma ini berkembang dalam lingkungan asam dan suhunya sangat tinggi. Thermoplasma adalah anaerob fakultatif dan bernapas menggunakan sulfur dan karbon organik. Mereka tidak mengandung dinding sel, melainkan mengandung membran yang unik, terutama terdiri dari tetraeder
lipoglikan mengandung antipikal lipid tetraether. Archaea ini melekat pada oligosakarida dan mengandung glukosa dan manosa. Lipoglikan ini bertanggung jawab untuk stabilitas asam dan termal di membran. Ini adalah contoh bakteri dari Thermoplasma dengan domain Archaea, kerajaan Euryarchaeota, filum Euryarchaeota, kelasnya Thermoplasmata, ordo Thermoplasmatales dengan famili Thermoplasmataceae, genusnya Thermoplasma dengan spesies Thermoplasma acidophyllum. Selanjutnya ada dari genus Vulfolobus. Spesies ini dapat tumbuh di mata air vulkanik dengan pertumbuhan optimal terjadi pada pH 2-3 dan suhunya 75-80 derajat Celcius. Ini membuat mereka acidofili dan termofili. Masing-masing sel Vulfolobus berbentuk tidak teratur dan flagelar. Ini contoh dari bakteri Vulfolobus dengan domain Archaea, kerajaan Crenarchaeota dan filum Crenarchaeota, kelas Thermoprotei, ordonya Sulfolobales dengan famili Sulfolobaceae, genusnya Sulfolobus dengan spesies Sulfolobus acidocaldarius. Selanjutnya ada dari genus Methanogen. Methanogen ini adalah mikroorganisme yang menghasilkan metana sebagai produk sampingan metabolik dalam kondisi anosik. Nah, makhluk ini digolongkan sebagai Archaea, satu kelompok kehidupan yang cukup berbeda dari bakteri. Umumnya hidup di lingkungan basah dan umumnya gas yang terjadi pada daerah rawa-rawa dan metana dari bersendawa pada hewan ruminansia dan perut kembung pada manusia. Biasanya dia ini menghuni di saluran pencernaan pada manusia dan ruminansia. Dengan deskripsi fisiknya, bakteri ini berbentuk kokoid atau berbentuk bulat, bentuknya basil atau berbentuk batang, dan ada beberapa spesies yang berbentuknya spirillum atau spiral. Adapun sifat khusus dari bakteri ini adalah yang sifat yang membedakan dengan prokariota lainnya. Yang pertama, dia anaerob. Terus yang kedua, biasanya ditumbuhkan pada garam mineral dengan kondisi atmosfer, dan pada umumnya mesofilik, beberapa ekstremofilik atau dengan suhu sangat tinggi, sangat rendah, dan kondisi garam yang sangat tinggi. Ini ada contoh spesiesnya dengan domain Archaea, kerajaan Euryarchaeota, filum Euryarchaeota dengan kelas Methanobacteria, ordo Methanobacteriales, familinya Methanobacteriaceae dengan genus Methanobacteriaceae dan spesiesnya Methanobacterium arhuscens. Itulah beberapa contoh spesies bakteri dari Archaea. Nah, selanjutnya ada bakteri Archaea itu dapat hidup di kadar garam yang sangat tinggi seperti laut mati, danau dengan kadar garam tinggi,
kolam pembuatan garam. Nah, itu merupakan salah satu habitat bagi ekstremofil yang lebih dikenal dengan sebutan halofil. Nah, selanjutnya ada klasifikasi dari arkea. Yang pertama itu metanogen, yaitu arkea yang hidup di tempat yang mengandung metan seperti di saluran pencernaan sapi, dicirikan dengan kemampuan menghasilkan energi dengan mengubah H2 menjadi gas metan. Selanjutnya ada termoasidofilik, yaitu arkea yang hidup di tempat bersuhu tinggi. Bakteri ini dapat hidup di tempat bersuhu 250 derajat Fahrenheit dan derajat keasamannya sangat tinggi dengan pH tuh kurang dari 2. Selanjutnya ada halofilik. Halofilik itu adalah arkea yang hidupnya di tempat kadar garam tinggi. Bakteri ini menggunakan garam untuk energi dan dapat ditemukan di laut mati. Dari analisis jurnal yang saya temukan, pembagian 3 kelompok dari halofilik itu ada aerobik halofilik arkea dengan bakteri halobacterium, halococcus, dan haloarcula. Yang kedua ada halofilik metanogenik arkea dengan contoh bakterinya metanohalopilus. Dan contoh selanjutnya ada metanohalobium. Dan yang ketiga ada halofilik halobacteria dengan contoh bakteri Actinoholispora holipila. Selanjutnya ada metode. Nah, metode yang digunakan di sini adalah metode filogenetik, yaitu menggunakan urutan gen dalam berbagai prokariota untuk mengetahui bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Untuk arkea itu sendiri, dia ditemukan pertama kali di tempat yang sangat ekstrim, seperti di gunung berapi ataupun di laut mati. Untuk selanjutnya ada keuntungan dan juga kerugian. Nah, untuk peran yang menguntungkan itu, arkea menghasilkan gas metana untuk bahan bakar atau biogas. Selanjutnya, meningkatkan kerja deterjen dengan cara mencampurkan bakteri tersebut pada sabun. Ada juga enzim yang dihasilkan arkea bakteri dapat digunakan untuk menghidrolisis jenis bahan makanan, dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran, dapat mengubah pati jagung menjadi karbohidrat, dan juga dapat membantu dalam pembuatan kompos. Nah, untuk peran yang merugikan itu sendiri, bakteri ini dapat merusak makanan yang diawetkan dengan garam dan dapat menyebabkan cepatnya pembusukan pada ikan laut. Itulah penjelasan dari analisis jurnal yang saya temukan tentang arkea. Semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu di materi selanjutnya.